Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Fatih, perwakilan dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang penyebab masalah pada remaja dan solusi untuk mengatasinya sebagai tugas akhir kami untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah OKK. Adapun anggota kelompoknya yaitu Faisal Majidid Aliasa sebagai penyusun salindia ini. Kedua ada saya Fauzan Fatih sebagai yang mempresentasikan atau penjelas. Terakhir ada Dinda Yusuf Thari Arofi sebagai pembuat laporan. Baik. Pertama kita masuk ke faktor internal. Nah, masalah pada remaja, faktor internal yang melatar belakangi masalah pada remaja, yang pertama adalah kecemasan sosial. Kedua, perasaan ingin diakui. Ketiga, kontrol diri yang lemah. Keempat, kecanduan gadget. Kelima, kurangnya akhlak yang baik. Selanjutnya ada ambisi berlebihan. Yang terakhir ada kebiasaan buruk yang terus menumpuk. Nah, pada poin kedua ada perasaan ingin diakui. Nah, sebenarnya perasaan ingin diakui ini mungkin sekilas bagi kita wajar pada diri remaja, tetapi perasaan ini cenderung membuat seorang remaja itu merasa dominan di antara teman-temannya, sehingga membuat dirinya merendahkan teman-temannya yang dapat berujung pada konflik. Nah, inilah efek buruk yang dapat timbul dari poin tersebut. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal dari diri remaja yang dapat membuat masalah, yaitu tentang pergaulan. Pergaulan dan pertemanan membentuk remaja sesuai dengan kelompoknya. Remaja yang biasanya memiliki kelompok akan melakukan hal-hal bersama dengan kelompoknya. Dengan demikian, faktor pergaulan menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang remaja. Nah, jadi seorang remaja itu benar-benar sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama teman-temannya. Maka dari itu penting bagi seorang remaja untuk dapat memilah teman-teman yang baik, dan juga penting bagi orang tua untuk mengkondisikan remaja agar dapat menemukan lingkungan yang tepat untuk perkembangan dirinya. Selanjutnya tentang perkembangan teknologi dan media sosial, remaja cenderung tidak dapat bersosialisasi secara langsung dengan orang lain. Remaja akan merasa canggung saat berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, remaja cenderung meniru hal-hal yang ada di media sosial. Hal ini berpotensi membawa pengaruh buruk pada remaja. Nah, remaja khususnya pada masa sekarang itu cenderung merasa canggung, sehingga dia mencari alternatif lain untuk bergaul dengan teman-temannya seusianya. Nah, mungkin remaja yang memilih untuk melakukan pergaulan secara online, bisa dibilang begitu. Nah, dia tidak mendapat efek buruk yang terjadi pada remaja yang cenderung melakukan sosialisasi di luar rumah. Tapi tidak dapat dipungkiri remaja yang melakukan tindakan ini cenderung akan mengalami kecanduan dengan media sosial, atau dapat terpapar dengan hal buruk yang ada di internet seperti pornografi dan juga kecanduan game dan lain-lain. Faktor eksternal lainnya yaitu tidak tersedianya saluran bakat dan aspirasi. Nah, dengan keadaan sedang mencari jati diri, remaja harus memiliki tempat menyalurkan bakat dan aspirasinya. Dalam kasus ini, lingkungan keluarga dan masyarakat harus dapat menyediakannya. Nah, remaja itu sedang pada fase optimalnya. Jadi energinya sedang prima dan juga pikirannya masih fresh. Nah, tentu potensi ini apabila tidak dikembangkan, tidak diberi wadah, akan berdampak buruk pada diri remaja itu dan juga lingkungannya. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat dan keluarga untuk dapat menyediakan wadah bagi seorang remaja untuk dapat mengembangkan dirinya sehingga dapat menyalurkan energinya
ke arah yang positif. Nah, masyarakat sebagai tempat tumbuh dan perkembangan remaja sangat menentukan perkembangannya. Lingkungan yang buruk berpotensi memberikan pengaruh buruk pada remaja, dan juga pada kondisi keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi primer bagi remaja dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena lingkungan keluarga dapat menjadi penentu perilaku remaja di lingkungan masyarakat. Remaja tentu mendapat contoh pertama-tama dan paling sering itu dari keluarga. Maka dari itu keluarga yang fungsional sangat menentukan keadaan seorang pribadi remaja. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk dapat mengkondisikan lingkungan rumah sebaik mungkin untuk tumbuh kembang seorang remaja. Dan juga ada keadaan masyarakat sangat mempengaruhi, karena seperti kita tahu 3 lingkungan yang membentuk diri seorang remaja, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. 3 kunci ini harus dipenuhi guna membentuk kepribadian seorang remaja. Nah, lalu adapun solusi penyelesaian permasalahan pada remaja. Yang pertama, menyediakan wadah bagi para remaja untuk menyalurkan potensi. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap aktivitas keremajaan. Ketiga, bekerja sama untuk membina ketertiban dengan para remaja dan stakeholder terkait. Keempat, mengadakan program pembinaan remaja berbasis keagamaan dan kepemimpinan. Kelima, merangkul para remaja untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang positif. Nah, jadi sangat penting untuk menyediakan wadah bagi seorang remaja agar dapat mengembangkan dirinya. Dan ini dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi segala permasalahan, baik itu remaja yang sering berbuat ondar di luar rumah ataupun remaja yang kecanduan gadget di dalam rumahnya. Nah, bentuk wadahnya ini bisa berupa Karang Taruna ataupun berbagai organisasi kepemudaan lainnya. Nah, sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.